semua, apa kabar? Happy Sunday. Wah, senang sekali nih bisa nyapa adik-adik lagi. Yuk, hari Minggu ini kita mau sama-sama beribadah. Kak Willy mau ajak kita semua berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Kita katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang korban dari kitab Imamat. Tapi kita tahu bahwa korban yang sesungguhnya, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk kita. Dan melalui darahnya lah dosa-dosa kita dihapuskan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagi. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus.
flow, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa darah-Mu telah menyucikan kami. Lewat anugerah keselamatan yang Kau limpahkan, kami menjadi pulih, kami menjadi utuh kembali. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur kami, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar kami sekali lagi diubahkan dan dikuatkan melalui firman. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, aku senang kalian datang lagi. Aku tahu ini minggu terakhir untuk kalian mengobservasi di kantor polisi. Maka, aku mau memastikan kalian mengerti tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu korban. Sebagai petugas polisi, pengorbanan adalah hal yang sangat penting dalam pekerjaan kami. Kami kadang harus bekerja berjam-jam di waktu yang tidak biasa. Itu artinya kami harus kehilangan waktu dengan keluarga untuk menjaga agar orang lain tetap aman. Kadang kami juga harus mengesampingkan keinginan untuk menjadi populer atau disukai. Mengapa? Karena menegakkan hukum seringkali menyebabkan orang marah kepada kami, bahkan orang yang dekat dengan kami sekalipun. Terutama ketika mereka melanggar hukum dan mereka berharap untuk tidak dihukum. Sebagai tambahan, kadang menjadi polisi juga berarti mempertaruhkan nyawa untuk melindungi orang lain dan masyarakat. Namun, walau kami banyak berkorban sebagai polisi, kami bukan orang yang sempurna, sama sekali bukan orang yang sempurna. Kami juga berbuat kesalahan, dan itu artinya kami juga tidak luput dari hukuman bila kami melanggar hukum. Nah, kisah hari ini juga mengajarkan kepada kita tentang korban. Mari kita dengarkan cerita dari Kak Rizka. Adik-adik, Musa telah menuliskan firman Allah yang menjadi bagian dari Alkitab kita. Kisah Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Imamat. Ayo kita sama-sama dengarkan firman Allah yang benar dari Alkitab. Sebelumnya kita mau baca ayat dulu ya. Kita akan baca sama-sama di Imamat 7 ayat 1, 2, dan 5 sampai 6. Oke, Kak Rizka tunggu kalian untuk buka Alkitabnya. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Ayat kedua, di tempat orang menyembah korban bakaran, disitulah harus sembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Ayat kelima, haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Ayat keenam, setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, itulah bagian Maha Kudus. Lalu selanjutnya kita akan baca di ayat Imamat 19 ayat 2. 1, 2, 3. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus. Adik-adik, yang harus selalu kita ingat adalah bahwa semua kisah dalam Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam kisah Alkitab, mari kita ingat dulu pertanyaan gambar besar kita. Dan juga jawabannya. Kak Rizka yakin kalian pasti sudah hafal kan?
Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah merayakan kebesaran Allah. Mantap. Sekarang kita baca dalam bahasa Inggris. What is worship? Worship is celebrating the greatness of God. Good job. Adik-adik harus tahu bahwa Allah itu agung karena siapa Dia dan karena apa yang telah Dia lakukan. Dia mengasihi kita dan ingin apa yang terbaik bagi kita. Menyembah Dia sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi teratur. Alkitab mengajarkan bahwa jika kita mencari Allah dan kebenarannya, detail kecil dalam kehidupan kita akan berjalan dengan teratur. Jadi penting untuk merayakan kebesaran Allah. 2 minggu lalu kita telah melihat apa yang terjadi ketika orang Israel menyembah sesuatu yang sangat salah. Lalu Allah mendisiplin umatnya karena menyembah anak lembu emas. Disiplin yang Allah berikan mengajarkan orang Israel untuk berbalik dari dosa dan menyembah Allah lagi. Minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa Allah memberitahu orang Israel bagaimana cara membangun tabernakel, di mana Allah Dia akan tinggal bersama dengan umatnya. Allah bahkan memberi mereka kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun tabernakel. Dan untuk minggu ini kisah kita akan berjudul Aturan tentang Korban. Apakah itu? Kita simak videonya ya. When Moses was with God on Mount Sinai, God gave him many laws. These laws showed the people what it looks like to live a holy life. God is holy and cannot be around sin. But the Israelites could not keep God's laws perfectly. So God met with Moses in the tabernacle. He gave the people rules about how to live, how to worship God, and what to do when they sin. First, God gave rules about offerings. Offerings are gifts people give to God, such as money or jewelry. Sometimes offerings included animals. People could also give grain and bread as offerings. Different types of offerings were needed at different times. When people wanted to praise God, they gave burnt offerings. When they wanted to say they were sorry for sin, they gave a sin offering. God also gave rules about the priests. Priests made the sacrifice that God commanded. The priests took care of the tabernacle and they taught the people God's rules for living holy lives. Aaron and his sons served as the priests. God gave them rules about how to offer sacrifices. God told Moses about a special day that would happen once a year. It was called the Day of Atonement. Atonement means making right what has been wrong. The people needed to atone for their sin to make their relationship with God right again. On the Day of Atonement, the high priest went into the most holy place, a very special room in the tabernacle, to offer sacrifices for the sins of his family and for all the people. He killed one goat as a sin offering. The high priest laid his hands on a second goat's head to transfer the sins of the people to the goat. This goat was the scapegoat. Then the goat was led away into the wilderness as a picture of the people's sins being removed. God said, on that day, your sin will be paid for. You will be made pure and clean. You will be clean from all of your sins in my sight. God also gave the Israelites rules about how they should live. He said, be holy because I, the Lord your God, am holy. God told the people what it is to be holy. God said, do not tell lies. Do not cheat. Love your neighbor as you love yourself. Obey my rules. The sacrifices God required of his people were a hint of what God was going to do to forgive sinners. We no longer need to offer sacrifices because we trust in Jesus. Jesus offered himself as the perfect sacrifice that takes away our sin once and for all. Ketika Musa bersama Allah di Gunung Sinai, Allah memberinya banyak peraturan dan perintah. Peraturan-peraturan itu mengajarkan kepada orang Israel bagaimana untuk hidup kudus dan benar. Allah itu kudus.
Dia tidak bisa dekat atau berdampingan dengan dosa. Tapi masalahnya umat Israel, orang Israel tidak bisa sama sekali menaati perintah Allah dengan sempurna. Maka Allah bertemu Musa di tabernakel. Dia memberikan peraturan tentang bagaimana cara hidup dan menyembah Allah. Dan apa yang harus dilakukan ketika umatnya telah melakukan dosa atau berdosa. Semua yang telah Allah lakukan karena dia mengasihi umatnya. Dia ingin umatnya hidup dekat dengannya. Pertama, Allah memberikan aturan tentang korban. Korban adalah hadiah yang dibawa manusia kepada Allah. Contohnya, ada uang, perhiasan, kadang korban juga bisa berupa binatang. Orang Israel juga bisa membawa gandum atau roti sebagai korban loh. Dan juga adik-adik, ada berbagai jenis korban yang berbeda yang dibutuhkan di waktu yang berbeda juga. Ketika orang Israel ingin memuji Allah, mereka memberikan korban bakaran. Ketika mereka menyesali dosa, mereka memberikan korban penghapus dosa. Jadi korban dipersembahkan kepada Allah ada berbagai macam dan banyak. Allah juga memberikan peraturan tentang imam. Siapakah imam itu? Imam adalah pemimpin yang membantu umat Israel beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan korban. Imam juga mengurus tabernakel loh dan mengajarkan peraturan Allah tentang hidup benar dan kudus. Tahukah kalian kakak Musa, Harun, dan anak laki-lakinya melayani sebagai imam? Allah memberi mereka peraturan tentang cara mempersembahkan korban. Allah juga memberitahu Musa tentang suatu hari spesial yang perlu dilakukan 1 tahun sekali. Namanya adalah Hari Pendamaian. Yuk sama-sama ucapkan Hari Pendamaian. Artinya, pendamaian adalah memperbaiki apa yang salah. Orang Israel perlu membersihkan diri mereka dari dosa supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi benar lagi. Di hari pendamaian itu, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, sebuah ruang khusus di tabernakel untuk mempersembahkan korban bagi dosa keluarganya dan dosa semua orang Israel. Imam besarnya mempersiapkan 2 ekor kambing. Yang pertama nih, akan disembelih sebagai korban penebus dosa. Setelah itu, imam besar akan menaruh tangannya di kepala kambing. Yang kedua, sebagai lambang memindahkan dosa orang Israel kepada kambing itu. Kambing itu disebut kambing hitam. Lalu adik-adik, kambing hitam ini akan dilepaskan ke padang gurun sebagai gambaran bahwa dosa orang Israel sudah dibawa pergi. Allah berkata, pada hari itu dosamu terbayar lunas. Kamu akan dijadikan bersih dan suci. Kamu akan dibersihkan dari semua dosa di pandanganku. Allah juga memberi orang Israel peraturan cara hidup. Dia berkata, kuduslah kamu karena aku Tuhan Allahmu kudus. Allah memberitahu orang Israel apa artinya kudus. Allah berkata, jangan berbohong, jangan curang. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Taatilah peraturan itu. Kita tahu dari kisah-kisah sebelumnya bahwa Allah tidak membiarkan dosa itu saja. Contoh nih, ketika umatnya tidak menaatinya, dia mendisiplin mereka. Seperti yang kalian bisa bayangkan, Allah ingin umatnya selalu taat. Tapi dia tahu kita punya dosa dalam hati kita. Kita sudah rusak, kita tidak akan bisa selalu taat. Karena Allah itu kudus, maka dia minta korban untuk penebusan dosa. Itu sebabnya Allah memberikan peraturan tentang korban. Mungkin kalian bertanya, mengapa? Mengapa kami harus mempersembahkan korban? Itu karena Allah kasih. Dia ingin manusia memperbaiki apa yang rusak setelah mereka berdosa. Sehingga mereka bisa bersama-sama dengan dia lagi. Sama seperti ketika polisi memberikan tilang kepada orang yang ngebut atau melanggar peraturan lalu lintas. Orang yang ditilang harus membayar denda atau pergi ke pengadilan untuk mengurus tilangnya. Namun, yang perlu kita tahu, walaupun Allah telah memberikan aturan tentang persembahan-persembahan dan imam-imam untuk membantu mereka membuat persembahan, tetapi masih ada satu masalah, yaitu imam-imam dan orang Israel berbuat dosa setiap hari. Itu artinya, karena Allah itu kudus, maka mereka harus berkali-kali untuk memberikan persembahan untuk menutupi dosa mereka. Dan
Bahkan, satu hari spesial yang terjadi dalam satu tahun sekali ini tidaklah cukup untuk mengampuni dosa selamanya. Karena dari itu maka Allah menunjukkan belas kasihannya yang besar. Allah mengutus Yesus Kristus. Adik-adik mungkin bertanya, apa Kak hubungannya dengan Yesus Kristus? Jadi begini, adik-adik, korban yang Allah minta dari umatnya adalah gambaran dari apa yang Allah lakukan untuk mengampuni orang berdosa, yaitu kakak dan adik-adik semuanya. Allah punya rencana yang lebih baik. Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk menjadi korban yang sempurna. Tapi kita tidak perlu korban lagi ketika percaya kepada Yesus. Yesus telah memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Dia membawa dosa kita sekali untuk selamanya pergi. Allah mengutus Yesus untuk menjalani hidup yang sempurna dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Yesus mati satu kali saja dan mengampuni kita dari dosa selamanya. Dia menjadi imam besar atau perantara kita yang sempurna. Karena Yesus, kita bisa bebas dari dosa dan bisa menjalani hidup yang menyembah Allah dengan benar. Sekali lagi ya, apakah penyembahan itu? Yes, penyembahan adalah merayakan kebesaran Allah. What is worship? Worship is celebrating the greatness of God. Kita bisa menceritakan kasih dan kebesarannya kepada orang lain dan orang sekitar kita. Adik-adik, masih ingatkah kalian ayat kunci minggu lalu? Yes, betul sekali. Ayatnya ada di Keluaran 15 ayat 2. Tuhanlah kekuatanku, Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian baginya. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saves me and I sing songs of praise to Him. Ayat kunci ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah kekuatan kita. Itu artinya Dia yang menolong kita saat kita lemah. Pertolongan Allah yang terbesar adalah dengan cara mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita mengerti dan percaya siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa, pujian kepada Allah akan keluar secara alami dari diri Kak Rizka dan adik-adik semuanya. Allah itu kudus dan meminta korban untuk menebus dosa sebelum Yesus datang. Orang Israel harus menyembelih binatang untuk minta pengampunan atas dosa mereka. Kabar baiknya, sekarang kalau kita percaya pada korban Yesus yang sempurna, Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan kita manusia baru. Kita tidak perlu lagi memberikan korban setiap tahun karena Yesus sudah cukup. Ini adalah kabar baik yang perlu diceritakan kepada dunia. Adik-adik, Kak Rizka mau tanya nih, pernah nggak kalian mengalami hal ini? Kak, aku ini ingin nonton film yang baru rilis bersama dengan teman-teman, tapi orang tuaku nggak setuju. Karena film itu tidak mempermuliakan Tuhan dan tidak membantu pertumbuhan imanku. Lalu kalian bertanya, mengapa ya Tuhan itu mau ketika kita mengorbankan hal-hal yang kita sukai, hobi kita atau apapun itu? Adik-adik, Kak Rizka tahu, memang itu hal yang sulit. Ketika teman-teman melakukan sesuatu tapi kita tidak diperbolehkan, kita perlu ingat bahwa Tuhan memberikan kamu seorang papa yang mengajar dan mendidikmu untuk kebaikanmu. Walau mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, papa diberi Tuhan hikmat untuk bisa melihat bahwa film tersebut tidak baik dan tidak berguna bagi kamu. Karena itu kamu perlu percaya kepada kasih papamu, kasih orang tuamu. Tuhan juga punya hati yang seperti itu kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda dari orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Tuhan minta agar kita tidak ikut melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kita, untuk tidak menonton atau mendengarkan atau bahkan membaca sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Ada kalanya Tuhan juga minta kita tidak hidup sama seperti mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Itu artinya Tuhan mau kita terpisah dari perbuatan dosa yang sepertinya dianggap normal atau wajar dilakukan di dunia ini. Tuhan memanggil kita kepada sesuatu yang lebih baik. Hidup bersekutu erat dengan Dia, menikmati Dia, dan memuliakan Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami.
Terima kasih sudah memberikan Yesus yang membawa kami untuk bisa mendekat dan kembali kepadamu. Yesus adalah korban yang sempurna yang kau sediakan agar kami diselamatkan, hubungan kami dipulihkan denganmu Bapa. Terima kasih, tolonglah kami untuk hidup seperti firman-Mu. Tolonglah kami dari dosa hari demi hari, sehingga kami bisa terus hidup memuliakan nama-Mu, dan orang sekeliling kami bisa mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Masih ingatkah kalian? Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Tapi Kak Rizka yakin kalian sudah pasti hafal. Ayat hafalan kita ada di mana? Keluaran 15 ayat 2. Tuhanlah kekuatanku, Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian baginya. Sekali lagi ya, kita ulang sama-sama. Ayo, Kak Rizka undang semua kalian bangkit berdiri. Keluaran 15 ayat 2. Tuhanlah kekuatanku, Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian baginya. Now we have to memorize in English. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saves me and I sing songs of praise to Him. One more time. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saves me and I sing songs of praise to Him. Adik-adik semuanya, jangan lupa untuk selalu apa? 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun setelah kalian beraktivitas. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Yang ketiga adalah menjaga jarak. 4M yang terakhir, yang paling penting. Selalu bacalah Alkitab di rumah. Kalian bisa minta tolong pada orang tua jika kalian tidak mengerti. Happy Sunday and God bless you.